Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita semua, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Namun pemirsa, apabila pemirsa pada malam hari ini sedang menghadapi permasalahan, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau masalah apapun pemirsa yang mungkin Anda sendiri merasa bingung, Anda merasa tidak menemukan jalan keluar atau titik terang bagi setiap permasalahan Anda, kami yakin dan percaya pemirsa bahwa bukan secara kebetulan Anda dapat menyaksikan acara New Life pada malam hari ini, karena acara ini memang ada untuk Anda. Ya pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir menemani Anda dengan menghadirkan topik-topik yang luar biasa yang akan menjadi jawaban bagi setiap permasalahan Anda. Ya, tujuan dari acara ini adalah supaya kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi sekarang ini pemirsa, Anda dapat menghubungi kami menceritakan setiap permasalahan Anda dengan meng-SMS kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita sapa para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam Ana. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan tentu saja mantap. Udah malam tapi masih tetap cantik, semangat, Wow. fresh, segar gitu ya. Harus itu Ana. Ya, kita Masih sapa. pakai baju tidur. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Ana. Apa kabarnya di Bapak? Sama dengan Budita. Kopi tes ya. Copas. Ya. Pada malam hari ini kita mengangkat tema benci tapi cinta. Ya. Ya. Kenapa bisa mengangkat tema benci tapi cinta? Memang kenapa sih benci tapi cinta gitu? Karena begini Ana. Banyak orang dalam kehidupannya, mereka berkata, aku mencintai suamiku, tapi aku nggak suka dengan perbuatannya yang begini. Aku nggak suka dengan kebiasaannya yang begini. Tapi aku mencintai, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam rumah tangga itu, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami stres, dan mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan dalam pernikahan. Nah, makanya pada malam hari ini kita mau membahas, kita bongkar habis, bagaimana mengatasi pertempuran di dalam batin ini. Di satu sisi kita menyayangi pasangan kita, di satu sisi kita sangat menyukai, mencintai pasangan kita. Tapi di satu sisi lain ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita yang saya boleh katakan seperti bom waktu. Dan kalau kebencian ini dibiarkan terus-menerus, maka bom waktu itu akan meledak dan cepat atau lambat rumah tangga itu akan hancur. Kayak lagunya Krisdayanti ya Pak. Ya. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Gimana nah, tuh? itu dia. Maunya dirimu, tapi nggak begini keadaannya. Berarti salah pilih atau apa kan gitu ya? Ada juga lagu Raja, jangan benci bilang cinta. Nah, Ternyata itu Anda dia. juga punya bakat ya Iya. jadi penyanyi. Nyanyi dulu Ana. Ya, kita, Ya. mungkin tidak. Cinta sejati bisa berubah menjadi benci karena keadaan atau waktu. Sebenarnya cinta itu bisa dikatakan sebagai cinta sejati begitu ya. Cinta itu, kapan sih cinta itu dikatakan sebagai cinta sejati? Sebenarnya cinta sejati itu ukurannya adalah waktu itu sendiri begitu. Apakah cinta itu teruji oleh waktu atau tidak? Itu baru bisa dikatakan cinta itu adalah, apakah cinta itu benar-benar sejati atau cinta yang palsu begitu ya. Karena kalau cinta yang palsu, tentu seiring dengan berjalannya waktu dia tidak bisa tahan menghadapi cobaan atau ujian. Tetapi kalau cinta sejati, justru pada saat menghadapi ujian, pada saat terkena masalah, menghadapi tekanan, cinta itu akan bertumbuh semakin kuat. Ya. Begitu. Jangan lupa yang termasuk dalam unsur cinta itu Ya. pikiran, perasaan dan keinginan. Kenapa cinta itu bisa muncul menjadi sebuah kebencian? Karena apa yang dipikirkan itu salah. Kadang-kadang misalkan gini, ada orang berkata, aku punya cinta yang tulus sama dia. Tapi kenapa sih kok dia begitu, kok nggak ngerti perasaanku? Nah, kok
mengapa kok dia melakukan ini dan melakukan itu kok nggak bisa berubah sih? Nah, karena pola pikir seperti itu mengakibatkan cinta sejatinya mengalami luntur dan akhirnya yang muncul adalah benci. Nah, kenapa hal itu bisa muncul? Karena pola pikirnya yang salah. Waktu seorang mencintai seorang dan hati yang tulus, itu sebenarnya dia menerima pasangannya apa adanya. Ya, betul. Tapi kalau dia menuntut pasangannya menjadi seperti yang diinginkan, tanpa disadari, percaya walaupun dia kelihatannya memulainya cintanya dan murni dan tulus, tetapi lama-kelamaan dia akan menjadi luntur. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar tentang cinta, bagaimana mencintai pasangan dengan benar, itu harus kita renungkan juga. Kebanyakan kesalahan yang terbesar terjadi dalam rumah tangga yang saya lihat adalah mereka menuntut pasangannya menjadi seperti yang diinginkan. Waktu itu terjadi, maka pertengkaran demi pertengkaran akan muncul. Kalau misalnya seseorang ke lawan jenisnya benci, apa lama kelamaan bisa berubah menjadi cinta? Nah, dari benci itu. Tahu. Dari benci itu. Kalau saya dulu gitu pengalamannya cinta terus sih. Sebenarnya kenapa sih seorang itu bisa membenci pribadi lain gitu ya, atau orang lain? Sebenarnya kan karena intinya adalah karena orang lain itu atau pihak lain itu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dari orang itu gitu ya. Yeah. Nah, sebenarnya perasaan ini bisa berubah ketika ada dua kemungkinan, ketika orang itu mungkin memberikan apa yang dia butuhkan, atau yang kedua, orang itu sendiri mengalami pertumbuhan secara karakter begitu ya. Dia bertumbuh menjadi tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri, tetapi berfokus pada take and give itu. Karena unsur cinta kan sebenarnya saling memberi dan saling menerima ya. Jadi saling itu yang terpenting dalam cinta. Jadi apabila pandangan dari orang yang tadinya membenci itu bisa bergeser begitu ya, tentu saja bisa berubah dari benci itu bisa menjadi cinta. Tetapi sekali lagi, kalau cinta sejati semestinya tidak bisa bergeser menjadi benci. Kata benci dan cinta ini sangat menarik, Bu. Waktu kita jatuh cinta, selalu kita ingat dia, betul nggak ya? Mau mandi ingat dia, mau makan ingat dia, mau ke toilet ingat dia. Kok di toilet ingat dia gitu kan? Tapi waktu kita membenci juga, sebenarnya tanpa kita sadari kita selalu mengingat orang kita benci. Cuma bedanya yang satu menyenangkan, yang satu tidak menyenangkan. Nah, ya? waktu dia mengingat orang, makanya kenapa kan banyak sinetron-sinetron ini kan hanya di sinetron. Waktu dia membenci seorang, kok makin teringat, yang teringat apa? Kenangan manis, kenangan lucu walaupun menjengkelkan, dan itu akhirnya bisa berubah perasaannya menjadi cinta. Makanya ada yang sampai berpesan, jangan terlalu benci lah sama orang, nanti jatuh cinta. Lama-lama jatuh cinta. Iya. Ya, seringkali ada yang membuat perasaan suka berubah menjadi benci itu karena adanya perbedaan. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan itu agar rasa suka kita tidak berubah menjadi benci? Ya, sebenarnya kenapa sih setiap orang gitu ya, kalau dilihat gitu kan, setiap orang tuh diciptakan sebenarnya secara berbeda-beda dan secara unik. Dan sebenarnya pada dasarnya kenapa sih perbedaan itu harus ada? Perbedaan itu ternyata harus ada karena apabila perbedaan-perbedaan ini disatukan, sebenarnya akan membentuk satu kekuatan yang sangat powerful. Jadi apabila perbedaan-perbedaan ini disatukan, sebenarnya kekuatannya luar biasa begitu. Nah, jadi sebenarnya perbedaan inilah sebenarnya jangan dipandang dari sisi perbedaan yang menghancurkannya gitu, tetapi pandanglah bahwa perbedaan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain sebenarnya bisa membuat masing-masing pribadi bertumbuh menjadi lebih baik begitu. Jadi sebenarnya yang terbaik bukan cara pandang saya ataupun bukan cara pandang dia, tetapi yang terbaik adalah ketika kedua cara pandang ini, kedua sudut pandang ini disatukan begitu. Iya, kalau nggak ada perbedaan mana seru. Iya, betul. Kita ambil contoh, anggap semua orang tingginya sama semua. Iya. Kemana-mana lihatnya rambut, mana enak. Tapi kalau ada yang pendek, ada yang tinggi, ada sesuatu yang indah lah dalam perbedaan itu. Dan jelas, kenapa pernikahan harus laki-laki dan perempuan? Itu jelas memang unsurnya sudah jelas-jelas sesuatu yang berbeda begitu ya, yang memang harus disatukan perbedaan itu untuk mendapatkan satu potensi yang lebih unggul gitu di antara potensi dari masing-masing pribadi ini. Perempuan lebih mementingkan perasaan, laki-laki lebih mementingkan logika. Kenapa? Kalau perasaan semua bisa hancur, logika semua juga bisa hancur karena sosialnya kurang. Makanya Tuhan izinkan satu. Ya, ketika disatukan luar biasa, bisa
saling mengontrol, yang satu memimpin, yang satu membantu untuk mengerem begitu ya. Ada yang injek gas, ada yang injek rem begitu. Nah, kalau kayak gitu misalnya salah satu pihak dari pasangannya terlalu banyak menuntut, misalnya dia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk suaminya gitu. Tapi menurut suami masih kurang, itu bagaimana? Yang saya temukan di lapangan, problem yang muncul dalam rumah tangga kebanyakan, pertama karena dia menuntut pasangannya menjadi seperti yang dia inginkan. Ya. Padahal waktu kita berumah tangga, kita berpikir bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Betul. Jadi bukan menuntut pasangannya berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama. Yang kedua, karena dia merasa benar sendiri, merasa aku sudah lakukan segala-galanya, aku sudah lakukan yang terbaik, kenapa kok dia masih selingkuh dan berbagai macam. Nah, padahal yang menjadi kebutuhan dari sang pria itu berbeda dengan apa yang diberikan. Makanya kita kan sering bahas ada bahasa kasih, ada 5, ada laki-laki yang senang disentuh,